love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3091. Raja Iblis memang dibunuh oleh Iwan. Melihat Sally sudah mengetahui kebenarannya, Yuni dan Rina tidak bisa lagi merahasiakannya. Mereka berdua mengangguk untuk mengkonfirmasi masalah tersebut atas nama Iwan. Bagus sekali. Sungguh ada keadilan di dunia ini. Setelah menerima jawaban tegas dari Yuni dan Rina, mata Sally memerah karena kegembiraan dan air mata mulai mengalir tak terkendali dari mata indahnya. Seperti kata pepatah, permusuhan orang tua tidak bisa didamaikan. Raja Iblis telah membunuh orang tuanya dan ingin bertemu dengan pahlawan yang membunuh Raja Iblis. Dan Sally ingin berterima kasih kepadanya secara langsung. Jadi inilah harapan terbesarnya saat ini. Sekarang karena takdir, pahlawan itu mendatanginya. Terlebih lagi, dia awalnya mendekati Iwan dengan baik, bahkan membantunya memecahkan beberapa masalah. Rasanya seolah-olah orang tuanya dan roh kakak laki-lakinya di surga secara khusus mengatur agar dia bertemu Iwan memenuhi keinginannya. Untuk sesaat, dia diliputi rasa terima kasih kepada Iwan dan dia pun merasa lega. Tentu saja dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Karto dan para pakar keluarga Summer di sekitarnya memiliki sentimen yang sama. Terutama Karto yang sama seperti Sally mau tidak mau menitikkan air mata kebahagiaan dan rasa terima kasih kepada Iwan. Dia bahkan merasakan dorongan untuk segera maju dan berterima kasih kepada Iwan karena telah membalas kebencian mendalam keluarga mereka. Namun, mengingat Iwan saat ini sedang menghadapi Hades, waktu dan settingannya tidak pantas. Dia harus menahan rasa terima kasihnya untuk sementara. Berencana mengucapkan terima kasih kepada Iwan ketika ada kesempatan yang lebih baik. Di sisi lain, tanpa diduga, Tuan Gusnadi muda ini memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Iblis yang sangat terampil. Pantas saja, Hades pun ditakuti olehnya. Hauser dan beberapa ahli keluarga Joko sama-sama terkejut dan tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Meskipun mereka tidak tahu persis bagaimana Iwan membunuh Raja Iblis, mereka tahu satu hal yang pasti. Sebagai penjahat peringkat ketiga dalam daftar kriminal, Raja Iblis telah mencapai tingkat penguasaan yang sangat tinggi, hampir mencapai tahap puncak yang munah. Karena Iwan dapat dengan mudah membunuh Raja Iblis, kekuatannya kemungkinan besar telah mencapai tahap puncak yang munah, sebanding dengan Hades. Pantas saja Hades lari panik saat berhadapan dengan Iwan. Brengsek, mungkinkah anak ini seperti Elder Destiny juga menjadi ahli tingkat atas di tahap puncak yang munah? Tapi, mengingat usianya, bagaimana mungkin? Di samping mereka, wajah Tuan Mika menjadi gelap dan suasana hatinya pun anjlok. Pikirannya mirip dengan Hauser dan yang lainnya. Melalui prestasi Iwan dalam membunuh Raja Iblis, dia samar-samar menebaknya bahwa kekuatan Iwan mungkin menyaingi Hades. Kalau tidak, Hades yang terkenal kejam tidak akan ditakuti oleh Iwan tanpa perlawanan. Namun Iwan hanyalah seorang junior muda, tampaknya baru berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Mengingat usia Iwan, Tuan Mika sulit percaya bahwa Iwan telah mencapai tingkat penguasaan setinggi itu. Rasanya terlalu luar biasa. Dia ragu apakah Hades melakukan kesalahan atau ada alasan tersembunyi lain di baliknya. Penjaga suci keempat, bantu Elder Destiny menangani anak itu. Saya ingin melihat apakah dia mempunyai kemampuan yang luar biasa.
Tuan Mika segera mengambil keputusan dan memerintahkan penjaga suci keempat untuk mencari tahu apakah Iwan benar-benar telah mencapai tahap puncak yang Muna. Jika itu benar, dengan kekuatan gabungan dari Elder Destiny dan penjaga keempat, Iwan akan kalah bahkan jika dia bertarung 2 lawan 1. Pada saat itu, dia bisa mempertimbangkan untuk mundur bersama anak buahnya. Sebaliknya, jika Elder Destiny salah dan kekuatan Iwan lebih merendah, dia bisa membiarkan Elder Destiny dan Holy Guardian keempat langsung melenyapkan Iwan. Ini akan menyelesaikan semua masalah tanpa kesulitan. Penjaga suci keempat menerima perintah dan melangkah menuju tempat Hades dan Iwan saling berhadapan.